Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atskiya wa ala alihi wa sahbihil asfiya. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan juri, yang saya hormati Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut, juga yang saya hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut. Saya berasal dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Maksud tujuan saya mengikuti lomba ini adalah untuk lita'arufu illa lirahmatin. Saya di sini ingin berkenalan dengan warga-warga Kabupaten Garut. Saya berasal dari Kabupaten Bandung, walaupun ayah saya dari Kabupaten Garut, dari Cibolang, karena saya blasteran dari Bandung dan Garut. Oke, jadi maksud tujuan saya di sini ingin berkenalan supaya saling menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, juga menjalin rahmat, saling menyayangi, juga saling membantu antar sesama umat sebangsa dan sebernegara. Tak lupa judul dari subdakwah yang saya akan utarakan yaitu Islam rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwasanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi, agama yang paling direstui oleh Allah yaitu agama Islam. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Kita harus saling menyelamatkan, saling mengasihi, saling membantu, bahkan saling mensupport antar sama umat Islam sebangsa dan sebernegara. Jadi jangan sampai Islam itu terbawa oleh virus-virus radikalisme, virus-virus yang memecah belah persatuan umat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu yang dimaksud adalah tali silaturahmi, tali persaudaraan, juga tali organisasi. Dan janganlah sampai kalian terpecah belah. Bahwasanya Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang diidam-idamkan oleh segenap umat Islam yang beriman, juga oleh segenap orang yang memang mengakui bahwa Islam itu agama yang penuh dilandasi dengan kasih sayang. Untuk mewujudkan aspek tersebut ada 3 metode yang telah saya rangkum, yaitu 3 kom. Yang pertama adalah kompetensi. Kita harus mempunyai kompetensi untuk senantiasa membenahi diri kita, bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita bisa membantu dalam berbagai aspek dengan kapasitas, dengan kemampuan kita di bidang yang memang kita tekuni. Contoh, kita bisa berdakwah dengan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan kasih sayang, dengan contoh perilaku yang memang dirahmati Allah, direstui oleh Nabi. Itu terus jalankan dengan berbagai konsekuensi, dengan berbagai cita-cita yang memang itu kompetensinya kita dari awal sampai akhir kita belajar itu. Yang sekolah secara akademis, silahkan kalian bersekolah, silahkan kalian belajar sampai kalian mencapai cita-cita dan tujuan kalian. Yang mempunyai minat dan bakat, contoh menyanyi, silahkan menyanyi dengan segenap hati, dengan segenap penghayatan dan intonasi. Semoga cita-cita kalian, kompetensi kalian, kalian harus punya jati diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian ingin menjadi orang lain. Yang mau menjadi dokter silahkan menjadi dokter, supaya bisa berguna, menjadi rahmat, kasih sayang dengan kompetensi kita untuk memberi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Yang kedua,
kita harus mempunyai kompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabikul khairat, bagaimana kita bisa membantu orang lain, bagaimana kita bisa membantu yang kesusahan supaya orang tersebut lebih bisa menjalani hidupnya makmur, adil. Jangan sampai kita hidup apatis, tidak memiliki rasa iba, tidak memiliki rasa toleransi terhadap agama lain, terhadap yang seagama dan berbeda akidah. Tapi kita harus senantiasa menanamkan rahmatan lil alamin, rahmat, kasih sayang, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangian, saling mengharumkan lil alamin, kepada segenap alam, manusia, alam, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah. Itu 3 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kita harus bisa senantiasa menanamkan sifat sosial, sifat kemasyarakatan, sifat saling mengasihi, untuk senantiasa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia, yaitu yang bermanfaat bagi manusianya. Itu menyembunyikan atau ada sesuatu yang harus kita kembangkan juga. Hablum minal alam itu harus senantiasa diterpa. Kita harus senantiasa mencintai lingkungan, mencintai alam-alam sekitar. Jangan sampai menebang pohon, jangan sampai menebas batu, jangan sampai buang sampah sembarangan. Yang ketiga, kita harus punya komunikasi. Bagaimana kita bisa menjual pembicaraan kita kepada halayak umum untuk senantiasa memotivasi, senantiasa mengasihi, juga senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan. Oleh sebab itu, 3 aspek tersebut menunjang kita untuk senantiasa menerapkan Islam yang saling menyelamatkan berdasarkan rahmat, kasih sayang, tidak secara radikal, karena itu merupakan aspek dari Nahdlatul Ulama yang senantiasa menerapkan al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bijadidil aslah. Jadi mempertahankan nilai-nilai yang lama dan juga menambah nilai-nilai yang lebih baik. Jadi oleh sebab itu, kita untuk menerapkan Islam rahmatan lil alamin harus bisa menggali potensi kita, dan jangan sampai kita melek, sampai kita tidak mau menerima transformasi teknologi juga perkembangan zaman yang maju di era saat ini. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan falsafah Tritangtu di Buana. Jadi kita harus nantiasa menjaga Rama. Kalau falsafah Sunda itu, Rama itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa menjalankan takwa, menuruti apa yang diperintahnya, dan juga menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu adalah resi. Resi itu alam sekitar yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita lestarikan, dan yang harus senantiasa kita banggakan sebagai makhluk agraria yang ada di Indonesia, yaitu Nusantara. Dan jangan lupa Indonesia sebagai negara maritim yang punya kekayaan laut luas, karena Soekarno pernah bilang seperti itu. Juga yang terakhir kepada Ratu, sesama manusia yang memang membutuhkan, baik itu satu negara, satu agama, satu bangsa, dan juga satu suku. Jangan sampai kita membeda-bedakan mana agama, mana akidah, terus mana itu beda suku, ras lah. Jangan sampai kita rasis. Oleh sebab itu, kesimpulannya tetap menjadi makhluk sosial. Segitu yang bisa saya sampaikan. Oleh sebab itu, jangan lupa tonton, like, dan subscribe. Saya Asep Syahrul Muharram, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.